Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Aku pergi bersama dia, kata Tarmina. Dia siapa? Tanya Erwin. Ini perempuan yang menyakitkan hati. Hati siapa? Tanya Erwin. Tiada jawaban, tetapi Erwin merasa dirinya panas. Kian lama tambah panas. Dia tahu apa sebabnya. Dukun yang mengirim penyakit itu sedang melakukan perlawanan. Para hadirin yang dengan penuh ketegangan memperhatikan dukun muda itu melihat bagaimana wajah Erwin berkeringat, kemudian menjadi merah. Semula hanya bagaikan warna jambu bol, tetapi kemudian memerah tua seperti cabai. Mereka merasa ngeri. Dukun Kasbi yang tadinya mengejek dan menganggap Erwin hanya manusia iseng tak tahu diri, kini berbalik merasa kagum dan heran. Bagaimana seorang anak muda bisa punya kemampuan yang begitu tinggi. Hawa panas yang bagaikan hendak membakar diri Erwin meluap ke sekitar, sehingga orang-orang yang mempersaksikan pun turut kepanasan. Mereka tambah yakin bahwa orang baru ini benar-benar punya ilmu yang amat hebat. Semula masih ada di antara mereka yang menyangka bahwa warna merah muka dan tangan Erwin itu hanya suatu permainan sulap belaka untuk menimbulkan kesan pada yang melihat. Tiba-tiba Erwin terbatuk-batuk dan Tarminah tertawa mengejek. Tak pelak, suara Tarminah adalah sebenarnya suara sang dukun yang sedang melawan kekuatan Erwin. Meskipun tak bisa dipanggil sebagaimana ia dapat meminta hadir ayah dan kakeknya, namun dalam hati Erwin menyebut-nyebut nama perempuan sakti yang menurunkan ilmu penolak ilmu hitam itu kepadanya. Nenek Hawa. Nenek Hawa, tolong aku, katanya berulang-ulang. Batuk Erwin terhenti. Ejek Tarminah juga turut berhenti. Kini Erwin mengambil telur ayam yang dipintanya tadi. Dijampinya sekali lagi. Kemudian dari jarak 1 hasta dilepaskannya ke atas piring. Telur itu jatuh bagaikan batu, tidak pecah. Suatu pertanda lagi bahwa dukun yang mengguna-gunai Tarminah benar-benar seorang handalan. Erwin coba meremas telur itu, tidak juga berhasil, bagaikan orang hendak memecah batu gunung dengan tangan kosong. Di saat itu, mendadak terdengar suara auman harimau di dalam ruangan itu. Erwin kaget, apalagi orang-orang lain yang ada di sana. Tetapi tak satu makhluk pun menunjukkan diri. Orang saling pandang lalu memandang pada Erwin. Macam-macam pertanyaan timbul di hati mereka. Tetapi mereka tidak saling tanya. Hanya ketegangan yang memuncak. Apalagi yang akan terjadi. Suara harimau tanpa ada harimaunya. Tetapi yang paling berdebar di antara semua mereka adalah Pak Atmojo yang sudah melihat Erwin berubah rupa di kamarnya beberapa hari yang lalu. Apakah Erwin sendiri akan berubah kepada anak muda itu melawan setan atau ilmu hitam? Erwin menjampi telur yang tak mau pecah itu lagi dengan jampi lain yang menurut Nenek Hawa hanya boleh dibacakan kalau jampi-jampi berkekuatan sedang tidak menolong. Memang banyak yang diturunkan Hawa kepada anak muda itu. Melawan setan atau ilmu hitam tidak usah serta-merta dengan kekuatan tertinggi. Sama halnya dengan membunuh semut saja, orang tidak perlu harus mempergunakan bedil. Setelah dijampi, telur itu dijatuhkan Erwin kembali di atas piring. Orang jadi terbelalak melihat telur itu pecah. Sebagaimana mestinya, telur biasa memang pecah kalau dilepaskan begitu saja ke atas piring atau lantai.
Yang membuat orang-orang heran dan juga takut adalah isi telur itu. Tidak berwarna putih dan kuning seperti telur biasa, tetapi yang biasanya kuning berwarna biru, sementara putihnya berwarna kemerah-merahan. Semua ini oleh daya lawan si dukun ilmu hitam yang membuat Tarminah sakit. Tidak hanya itu, telur aneh itu kemudian mendidih seperti air panas yang sudah cukup masak, kemudian mengepulkan asap. Kini Erwin mengambil jarum, dijampinya pula, lalu ditusuknya telur itu. Ketika jarum menyentuh telur, Tarminah terangkat dari pembaringannya dan mengaduh kesakitan. Dukun yang mengirim ilmu hitam itu merasa bahwa orang yang mengobati Tarminah bukan dukun sembarangan. Ia kerahkan segala kemampuannya melawan, tetapi akhirnya ia sadar bahwa yang mengobati lebih kuat dari dirinya. Tarminah terus meronta-ronta, tusukan-tusukan yang bertubi-tubi. Kemudian ia berkata, "Ampun, ampun, aku pergi, jangan tikam aku lagi." Hadirin mulai mengerti bahwa orang jahat yang menjahili wanita muda itu kewalahan menghadapi Erwin. Sekaligus mereka kini mengetahui bahwa benar-benarlah Erwin seorang dukun yang amat tangguh. Belum pernah mereka melihat orang pandai semuda Erwin, penuh kesederhanaan dan rendah hati. Akhirnya Tarminah kelihatan lemas, matanya tidak membelalak lagi, tetapi ia letih sekali. Erwin telah kembali seperti biasa, tidak merah kepanasan lagi. Segelas air yang sudah dijampi disiramkan pelan-pelan ke rambut Tarminah, lalu Erwin bertanya, "Bagaimana rasanya?" Tarminah membuka matanya pelan-pelan, mencoba senyum. Orang tuanya gembira bukan buatan. Hadirin kagum, Atmojo bangga karena dialah yang membawa Erwin ke sana. "Terima kasih Nak Erwin," kata orang tua Tarminah. Atmojo membisikkan sesuatu ke telinga ayah janda muda itu. Ia mengangguk dengan perasaan agak takut. "Dengan apa kami balas budi, Gusti?" tanya ayah Tarminah terbata-bata. Yang hadir heran mendengar sebutan yang tiba-tiba berubah dari Nak Erwin menjadi Gusti. "Bersyukurlah kepada Tuhan," kata Erwin yang di dalam hati merasa mendongkol kenapa Atmojo menyuruh dirinya ditutur bahasakan dengan Gusti. Hadirin semua menyalami dan ada beberapa orang di antaranya yang mencium tangan Erwin, mengharapkan berkah dan selamat. Semua mereka menyebutnya Gusti kini. Malu dan kikuk oleh sebutan ini, Erwin berkata, "Panggillah saya seperti biasa saja, jangan dengan Gusti. Saya hanya orang biasa seperti bapak-bapak." Kerendahan hati ini membuat mereka jadi lebih kagum dan senang. Begitulah memang sifat asli dari ningrat-ningrat atau orang keramat sejati. Sederhana, baik budi, dan tidak suka diagung-agungkan, pikir mereka. Pak Dukun Kasbi yang tadinya memandang ringan pada Erwin ternyata seorang yang sportif. Ketika menyalami Erwin, ia bertanya, "Dari manakah asal Tuan?" Dia tidak latah seperti yang lain-lain. "Saya dari seberang, Pak," jawab Erwin. "Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatera?" "Sumatera." "Bapak pernah ke sana?" tanya Erwin. "Belum, tetapi banyak mendengar tentang orang pintar dari Sumatera. Saya kagum pada ketinggian ilmu Tuan. Dukun yang mengirim penyakit kepada perempuan ini tentunya orang hebat, tak terlawan oleh saya. Dan Tuan tadi saya lihat seperti terbakar menghadapi dia. Memang dia hebat sekali, tetapi Tuhan lebih kuasa dari segala apapun. Tuhanlah yang memberi tenaga kepada saya tadi. Kalau tidak, mungkin saya telah jadi arang, hangus oleh ilmu yang amat tinggi."
Boleh saya bertanya? Sela ayah Tarminah. Setelah Erwin mempersilahkan, orang yang kini telah bebas dari rasa takut itu bertanya, "Dapatkah Gusti menerangkan siapa kira-kira yang mengirim ilmu jahat ini?" Erwin tidak segera menjawab. Sejenak kemudian baru ia berkata, "Bukankah itu tidak penting? Yang perlu adalah penyembuhan anak Bapak. Ia sudah bebas dari cengkraman ilmu hitam orang itu." "Tetapi kalau boleh kami ingin tahu juga," kata ayah Tarminah. "Jangan, bila kita ketahui bisa timbul rasa dendam. Dendam akan memperpanjang persoalan dan bisa membawa berbagai macam kemungkinan," kata Erwin. "Tetapi dia bisa menyakiti anak saya lagi atau kami. Kalau kami tahu siapa dia, maka kami akan mengirim orang untuk memberi dia ingat agar jangan mencoba lagi kejahatan atas keluarga kami. Dia tidak akan berbuat jahat lagi." Tetapi bersamaan dengan ujung kalimatnya itu, mendadak Erwin menggelepar. Untung dia tidak panik. Dia segera tahu bahwa dukun yang dikalahkan tadi telah sadar dan melancarkan serangan balasan. Erwin hanya bisa diserempet saja, sebab ia telah mempunyai pertahanan kuat dari nenek Hawa. Ia yang suka damai kini jadi marah. "Kurang ajar betul kau," desisnya. Dukun Kasbi dan sebagian dari hadirin mengerti bahwa Erwin sedang dipukul kembali oleh dukun yang membuat Tarminah sakit. Ia minta telur ayam sebutir. Kini untuk kepentingan dirinya sendiri, ia keluarkan sebilah pisau lipat dari saku, dibukanya, kemudian diletakkan di atas tikar di hadapannya. Kini Erwin membetulkan duduknya, bersila, kedua telapak tangan di atas kedua lutut, tangan diluruskan sehingga kepalanya pun tegak. Ia membaca-baca, kemudian kepala ditundukkan. Semua mata memandang ke Erwin dan pisau. Mereka jadi kagum dan merasa tercekam karena pisau itu pelan-pelan berputar beberapa kali. "Tunjukkan," perintah Erwin. Tak lama kemudian pisau itu berhenti dengan ujung matanya menunjuk ke arah selatan. Taulah dia bahwa tempat tinggal dukun jahat itu di sebelah selatan dari Pandegiling. Kini Erwin menjampi telur yang perlahan-lahan berubah warna menjadi lembayung. Akhirnya telur itu pecah sendiri. Dukun muda yang manusia harimau dari Mandailing itu menarik panas panjang berkata, "Kalau Bapak mau tahu juga, dukun itu tinggal di sebelah selatan dari sini. Tetapi tak usah lagi kirim siapapun ke sana. Ia sudah menerima balasannya, bukan karena saya pendendam, tetapi karena saya terpaksa membela diri. Dia tadi mau membunuh saya, karena saya dengan izin Tuhan dapat membebaskan anak Bapak dari cengkraman ilmu hitamnya."